Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Elpi Kerani, NPM 1805160059. Pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas, atau seperti mata uang dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang. Kurs menunjukkan harga suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Sebagai contoh, nilai kurs rupiah per US dollar sebesar 8.000. Berarti bahwa untuk membeli 1 US dollar diperlukan 8.000 rupiah. Penurunan kurs antara rupiah dan US dollar, misalnya 8.000 rupiah per US dollar menjadi 9.000 per US dollar. Berarti dolar menjadi lebih mahal dalam rupiah. Ini mencerminkan bahwa nilai dolar naik karena jumlah rupiah dan diperlukan untuk membeli dolar meningkat. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity theory. Teori PPP ini dapat dibedakan menjadi dua versi, yaitu absolut dan relatif. Versi absolut. Untuk menyatakan PPP absolut, misalnya PRP adalah harga rupiah dari serangkaian komoditi yang dijual di Indonesia, dan P dolar adalah harga dolar dari serangkaian komoditi yang dijual di Amerika. Sisi kiri persamaan itu melambangkan harga rupiah komoditi di Indonesia, sedangkan sisi kanan adalah harga dolar komoditi yang sama di Amerika, yaitu hasil kali perkalian antara harga dolar dari komoditi yang bersangkutan dan harga rupiah dari Amerika. Sisi kanan persamaan di atas mengukur daya beli setiap unit rupiah terhadap dolar maupun terhadap barang-barang yang dijual di Amerika. Dengan demikian, PPP absolut menyatakan bahwa pada kurs yang tengah berlaku daya beli domestik terhadap setiap mata uang selalu sama dengan daya beli mata uang negara lain. Versi relatif. PPP relatif menyatakan bahwa perubahan persentase dalam kurs antara dua mata uang selama periode tertentu sama dengan selisih antara persentase perubahan antara tingkat harga berbagai negara. Dengan kata lain, PPP relatif menerangkan bahwa harga-harga dan kurs mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga nisbah daya beli domestik dari luar negeri setiap negara tetap bertahan. PPP relatif ini penting karena ia dapat diterapkan sebagai PPP absolut, tidak asalkan faktor-faktor penyebab deviasi PPP absolut dari waktu ke waktu yang cukup stabil. Perubahan persentase tingkat harga relatif masih dapat memperkirakan perubahan persentase kurs. Selain itu, bentuk relatif teori paritas daya beli ini merupakan versi alternatif yang memperhitungkan kemungkinan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, dan kuota. 3. Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari meningkatnya harga yang terus-menerus. Pakar ekonomi Milton Friedman menyatakan bahwa inflasi merupakan bagian dari ekonomi moneter. Seperti dijelaskannya dalam tulisan bahwa inflasi selalu dan dimanapun merupakan fenomena moneter. Secara umum dikenal ada 3 indeks harga atau NAGA 2001, yaitu indeks harga konsumen adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang-barang dan jasa di pasar. 2. Indeks harga produsen adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku produk antara peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis ataupun perusahaan. 3. GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan antara GNP normal dan GNP real dikaitkan dengan 100. GNP real adalah nilai barang-barang jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang diperoleh ketika output nilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Oleh karena itu, GNP real sering disebut GNP berdasarkan tahun dasar, sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Dewi Siregar, NPM 1805160039. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis paritas daya beli kurs rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat.
Terdapat beberapa materi yang mengenai analisis tersebut, namun saya menjelaskan dua saja, yaitu penawaran uang dan pasar uang. Penawaran uang yang pertama, pengaruh pengenaan pajak di dalam negeri terhadap jumlah penawaran uang. Setelah pengenaan pajak, terdapat kecenderungan bahwa suku bunga naik di Amerika Serikat dibanding dengan apa yang berlaku di Indonesia. Beberapa warga Amerika yang telah membeli aset-aset Indonesia sebelumnya sekarang akan berharap dan menghendaki untuk menjual aset-aset tersebut dan menukarkan kepada aset-aset Amerika Serikat yang sama dengan hasil yang lebih tinggi. Warga Amerika ini akan menjual aset-aset Indonesia mereka untuk mendapatkan rupiah dan menggunakan rupiah itu untuk membeli dolar. Diperlukan bagi pembelian aset-aset Amerika Serikat berdenominasi dolar. Keadaan ini akan meningkatkan penawaran rupiah. Juga, kita memperkirakan bahwa banyak investor Indonesia akan berharap dan menghendaki untuk menukar investasi Amerika Serikat bagi investasi Indonesia. Selanjutnya, pasar uang. Yang pertama, karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang yang paling perlu dipahami ada 3. Yang pertama, nilai transaksi yang sangat besar. Yang kedua, kecilnya risiko gagah tagih. Dan yang ketiga, jatuh tempo setahun atau kurang. Selanjutnya, partisipan di pasar uang. Beberapa partisipan pasar uang merupakan yang berinteraksi dalam kegiatan transaksi adalah pemerintah, departemen keuangan, bank sentral, bank komersial, dunia usaha, perusahaan investasi atau sekuritas, dan individu. Selanjutnya, pasar mata uang luar negeri atau mata uang asing. Pergerakan dana dari suatu negara ke negara tertentu dapat dilakukan dengan mengkonversi nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Pergerakan dana antar negara dapat dilakukan melalui pasar uang luar negeri atau mata uang asing. Pasar mata uang luar negeri adalah konversi nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara tertentu. Untuk menggerakkan dana antar negara yang bersangkutan, pasar mata uang luar negeri yang penting untuk menentukan nilai tukar mata uang satu dengan negara lain atau penentuan harga mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang GDP atau Gross Domestic Product. GDP sendiri mempunyai 2 tipe. Yang pertama, GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua, ada GDP dengan harga tetap atau GDP real, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang seharusnya dihasilkan pada tahun-tahun lainnya. GDP mempunyai 2 perhitungan. Yang pertama dengan cara GDP berdasarkan pendekatan pengeluaran. Yang kedua, GDP berdasarkan pendekatan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cadangan devisa. Pengertian cadangan devisa adalah simpanan oleh bank sentral yang otoritas moneter. Simpanan ini merupakan simpanan aset atau aktiva bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan, digantikan untuk menjamin kewajiban, yaitu mata uang asing seperti yen, euro, dolar, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.